Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di perkuliahan mengenai komputer grafik. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai primitive drawing atau menggambar objek-objek primitif, yaitu objek-objek dasar ya. Oke, lewati buat me. Oke, yang pertama adalah size. Size fungsinya adalah untuk menentukan ukuran bidang gambar dengan suatu ukuran tertentu. Jadi sebelum kita menggambar, kita harus membuat suatu bidang gambar untuk tempat kita melakukan programming grafik ya, supaya muncul di sana. Nah, kita tentukan ukurannya. Size di sini mempunyai fungsi seperti yang terlihat, bahwa size kemudian diikuti dengan parameter lebar dan tinggi. Contohnya size 200,300, artinya kita menentukan lebar area gambar kita sebanyak 200 pixel, kemudian untuk tingginya 300 pixel. Oke, untuk percobaannya kita langsung aja membuka processing ya. Di sini saya menggunakan software processing yang sudah saya distribusikan linknya, Anda bisa download dan install di sana. Jadi di software processing sebenarnya di sini ada dua mode, menggunakan pemrograman Java atau C, atau support dengan yang lainnya processing bisa. Di processing ini memang spesial untuk memvisualisasikan ya perintah mengenai perintah-perintah yang digunakan dalam bahasa pemrograman untuk menggambar ya, menggambar gambar vektor ya, ataupun pengolahan pixel ya. Sebenarnya pada kenyataannya ketika kita menggunakan atau melakukan atau membuat program ya dengan menggunakan Java atau C mengenai pemrograman grafik, tidak sesimpel yang ada di processing. Jadi kalau processing memang di inti fungsinya ya. Sebenarnya kalau pemrograman grafik dimulai dari nol, itu kita harus menyiapkan seperti library, kemudian membuat bidang gambar memang benar-benar dari nol. Jadi tidak serta-merta langsung kita membuat size lebarnya sekian atau tingginya sekian. Tidak, kita harus membuat objek-objek yang lain sebelum kita melakukan gambar ya. Tapi di processing ini tidak, dia lebih fokus pada penggambarannya ya, function gambarnya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mengenai size. Tadi size adalah menentukan ukuran bidang gambar untuk area kerja kita. Size, kita tulis size diikuti parameter 200, 300. Berarti kita mempunyai bidang dengan lebar 200, tingginya 300. Oke, kita running. Nah, lebarnya adalah 200, tingginya 300. Oke, kalau kita ganti dengan 300 berarti apa yang terjadi? Kita coba saja. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. Ukuran lebar 300, tinggi 300. Oke, selanjutnya adalah background. Background fungsinya adalah untuk menggambar, menentukan warna background layar ya, bukan layer tapi layar. Layar kita akan kita beri warna apa di sana. Nah, untuk memberikan warna pada background, maka
kita gunakan function namanya background dengan parameter RGB. RGB itu maksudnya adalah red, green, dan blue, yang nilainya masing-masing RGB ini adalah 0 sampai 255. Nah, contoh di sini background 255,0,0. Karena maksimalnya adalah 255, maka dan tempatnya di parameter yang pertama adalah red, maka dominan warna merah yang keluar. Oke, langsung kita contohkan di sini dengan menggunakan processing. Size tadi sudah, langsung ke bawah, background 255 0 0. Nah, berarti di sini yang berisi nilai di red, sedangkan lainnya adalah 0. Berarti dominan red yang muncul warnanya. Kita running, ya, munculnya seperti ini ya, warna merah dengan nilai parameternya full ya, 255. Oke, sekarang kalau misalnya kita ganti dengan sekitar 150 gitu misalnya untuk red, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah warna basicnya adalah merah tapi lebih gelap ya. Tadi intensitasnya 255, berarti intensitasnya tinggi, maka berwarna merah terang. Oke, kemudian kalau kita isi misalnya dengan kombinasi yang lain, bebas saja, misalnya 200, 180, misalnya berapa ya, 180 ya misalnya. Yang jelas nilai ini tidak lebih dari 255. Nah, maka akan muncul warna kombinasi dari red 150, green 200, blue 180. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk menentukan warna background. Kalau misalnya kita beri dengan nilai 1 misalnya, oke, maka warnanya adalah warna hitam ya. Kalau misalnya kita uji coba aja ya dengan warna 0, sama juga ya, 0 ataupun 1 di background memunculkan warna hitam. Oke, baik, background sudah, berarti next point. Nah, point adalah membuat atau menggambar titik pada layar dengan lokasi pikselnya di posisi X dan Y. Nah, untuk uji coba pertama kita langsung aja ke processing ya. Background supaya lebih terang, saya beri red aja ya, red 255 misalnya. Kemudian menggambar titik berarti poin ya, poin di tengah-tengah layar misalnya. Tengah-tengah layar berarti antara 300 kan 150, 150, X nya 150, Y nya 150. Nah, maka akan memunculkan satu titik di sini ya. Ini kebetulan nggak kelihatan ini ya, karena memang kecil sekali pikselnya ya. Supaya kelihatan mungkin kita ganti di sini ya, R nya 0,0. Oke, belum terlihat ya.
Yuk kita running. Poin 150 belum kelihatan. Oke, kalau belum kelihatan karena kita belum memberikan perintah stroke. Nah, kita ke bab selanjutnya dulu mengenai stroke ini ya. Nah, stroke dan stroke weight adalah fungsi untuk menggambar garis tepi pada kurva dengan warna dan ketebalan tertentu. Nah, jadi untuk membuat atau memperjelas ya garis tepinya atau memunculkan garis tepinya, maka kita gunakan perintah stroke RGB ya, diikuti dengan parameter RGB sama seperti perintah background ya. Jadi stroke RGB nilainya antara 0 sampai 255, berarti dia memberi warna pada objek tersebut ya. Objek tersebut mau kita beri dengan warna apa, nanti kita beri di sini RGB-nya dengan suatu nilai. Kemudian fill-nya ini bukan fill ya, tapi ini warna garis tepi ya, titik-titiknya lah. Kemudian stroke weight adalah ketebalan dari stroke tersebut. Nah, antara stroke dan gambar poin dan garis itu ada hubungannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja di sini di poin tadi ya. Di poin tadi kita adalah menggambar titik di suatu lokasi tertentu. Nah, kebetulan di sini adalah 150 ya. Maka untuk memperjelas ini kan coba kita lihat di sini kan belum muncul ya, karena belum kita beri stroke. Sekarang kita beri stroke di sebelum kita gambar poin, misalnya stroke warnanya terang, misalnya putih 255 gitu ya. Titik koma. Nah, di sini kelihatan titik ya, kecil sekali ya, kecil, hampir nggak kelihatan, ini berada di posisi 150. Nah, untuk lebih jelas lagi mungkin garis tepinya ya, garis tepi itu titik-titiknya di pinggir, maka kita beri misalnya stroke weight dengan ukuran 5 misalnya. Kita lihat, nah akhirnya muncul satu titik di sini ya. Atau kita tambahkan lagi, misalnya lebih jelasnya kita beri titik yang lain di posisi X nya itu 200 misalnya, kemudian 150 untuk Y nya. Kita lihat, nah maka terdiri akan muncul dua titik ya, yang satu di tengah 150 lokasinya, yang kedua lokasi 200 150. Oke, misalnya kita dicoba aja ya, untuk titik yang kedua mungkin kita beri warna stroke yang lain ya, biru mungkin ya, warna biru, berarti biru yang dominan kita munculkan karena ini RGB, P nya ada di belakang, biru 255, maka kita lihat hasilnya. Oke, muncul dua titik, yang satu warnanya putih, satu warnanya biru ya, di lokasi 200 150. Oke, selanjutnya di line adalah untuk membuat atau menggambar garis pada layar. Functionnya adalah line X1 Y1 kemudian X2 Y2. X1 Y1 dan X2 Y2 adalah untuk menentukan
titik X1 Y1 dulu ya, itu adalah untuk menentukan titik awal dari garis. X2 Y2 titik akhir pada garis. Contoh, misalnya kita membuat line antara mulai dari koordinat 00 kemudian sampai koordinat 100. Nah, nanti apa yang akan terjadi ya, kita coba saja langsung di ini processing line, kemudian kita beri X1 nya mungkin di posisi 00 ya supaya kelihatan, kemudian akhir garis di tengah-tengah misalnya 150,150. Kita running. Nah, ternyata kita mendapatkan suatu garis ya dengan 0 mulai dari koordinat 00 sampai koordinat di tengah layar 150. Nah, tapi kenapa kok warnanya biru? Nah, itu dikarenakan perintah terakhir di sini adalah stroke weight-nya adalah 5. Kemudian stroke ininya apa namanya? Stroke-nya artinya warnanya itu adalah biru. Nah, misalnya dikehendaki garisnya tidak terlalu tebal, maka kita beri stroke weight di sini dengan ukuran lebih kecil, misalnya 1 misalnya. Oke. Stroke weight ini W-nya kurang besar ya. Oke, terus kemudian warnanya misal green ya, green. Kita beri stroke-nya di sini ya. Berarti sebelum memberikan misal rencananya kita akan memberikan warna pada suatu objek, berarti sebelum menggambar objeknya kita beri propertinya dulu seperti warna, garis, ketebalan garis dan lain sebagainya. Ini berarti saya beri kalau hijau berarti dominan 255 di sini ya. RG green ya, oke. Nah, akhirnya kita dapat garis ya dengan warna hijau dari koordinat 00 sampai koordinat 150. Oke, setelah kita visualisasikan tadi ya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah objek arch. Objek arch ini adalah menggambar lingkaran atau elips pada layar. Arch ini parameternya adalah sebagai berikut: arch, kemudian diikuti parameter X, Y, W, H, start, stop. X itu adalah maksudnya adalah posisi lingkaran itu mau diletakkan, X, Y ya. Lingkaran mau diletakkan di titik koordinat tertentu, yaitu koordinat X, Y, dengan ini tinggi dan lebarnya. Lebar itu maksudnya lebar diameter ya, diameter. Tinggi juga diameter dari lingkaran tersebut. Jadi lingkaran ini terbentuk dari suatu terbentuk dari suatu kotak atau bujur sangkar ya. Jadi suatu kotak atau bujur sangkar dengan tinggi dan lebar tertentu, atau dari kalau elips itu kan terbentuk dari ini persegi panjang ya dengan lebar dan tinggi tertentu. Sedangkan start dan stop itu adalah derajat. Derajat dimulai dari 0 sampai berapa derajat.
misalnya hanya seperempat, berarti kan 0 sampai 90 derajat. Seperempat selanjutnya mungkin sampai 180, 3/4 270, dan full adalah 360. Tetapi ingat, derajat dari lingkaran tersebut itu dalam bentuk radian. Jadi kalau radian itu seperti contoh di sini ada arch 100-100, berarti dia di XY-nya itu adalah 100-100 ya, koordinat 100-100 dengan tinggi atau diameternya 150, kemudian tingginya tinggi dan lebar maksudnya itu kotaknya itu adalah 150. Kemudian start dan stopnya derajatnya ini dimulai dari 0. Nah ini yang dimulakan radian, 0 kali pi per 180, kemudian sampai 90 untuk derajat 90 kali pi per 180, berarti pi nya ini adalah Anda ingat pi itu adalah 3,14, berarti harus dikali dengan 3,14. Oke, kita lihat di percobaan ya, di percobaan dengan menggunakan processing. Ini saya matiin dulu ya, yang di line ini dimatiin dengan cara memberikan tanda mark garis miring 2 kali, sama seperti standar C ataupun Java. Stroke-nya mungkin masih ya, poin ini oke, langsung aja. Arch karena tengahnya 300 itu 150, berarti kita ikuti tengahnya aja ya, sembarang aja sebenarnya. Ini dicontoh saya mau meletakkan lingkaran atau elips ini di tengah. Kemudian tingginya saya beri 100, kemudian atau 150 aja ya supaya kelihatan. Kemudian di sini juga 150, baru kemudian radian ya, mulai dari 0 karena startnya dari 0. Boleh aja Anda start itu dari 90 ke 180 misalnya. Nanti kita lihat contohnya ya. Kali 3,14 baru per 180. Nah, ini rumus radiannya. Terus kemudian di bagian sini juga sama. Misalnya 90 atau full 360 misalnya ya, 360 kali 3,14. Oke, kita lihat hasilnya. Gitaran ternyata kita mendapatkan ini suatu lingkaran 360 derajat ya, dengan tinggi dan lebar sebanyak 150. Ini sebenarnya ininya ya, jari-jarinya 150, kemudian posisinya di 150 derajat. Jadi kalau misalnya bisa digambarkan ya, misalnya di sini coba sebentar ini ya, dengan drawing di sini. Nah, ibaratnya berarti saya kasih gambar di sini ya. Ini kita kasih warna hitam aja supaya kelihatan line. Nah ini, kok merah ya, kita tunggu.
kita gambar misalnya ini dengan warna hitam. Oke. Nah, misalnya ini ya, ini adalah tengahnya misalnya. Nah, dengan melihat ini maka di sini adalah nah ini adalah 150,150. Kemudian tinggi dan lebarnya ini adalah menunjukkan H tinggi, kemudian yang ini adalah lebar atau W ya, tadi lebar itu W. Nah, berarti ini jari-jari ini adalah 150, kemudian jari-jari yang lain untuk tingginya juga 150. Oke, baik. Terus kemudian misalnya contoh lain, ini saya hapus. Misalnya kita mau membuat elips ya. Elips dengan tingginya mungkin 100 ya, kita bikin 100 saja untuk bentuk apa namanya, lebar ya, berarti tingginya misalnya 100 ini ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, bentuknya adalah elips ya, dengan tingginya itu 100 dan lebarnya atau jari-jari yang berlaku di sini adalah 150. Nah, ini elips. Kalau misalnya dikehendaki, misalnya kita ubah di sini, kita cuman hanya seperempat aja, seperempat dari 0 sampai 90 derajat. Ya, berarti kita tinggal ganti aja di sini 360 kita ganti dengan 90. Maka kita lihat di sini, nah, berupa seperempat elips. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk arch selanjutnya bentuk shape yang lain sebenarnya ada beberapa ya, ada triangle, ada rectangular, ada kuat itu sebenarnya multi point ya, banyak poin di sini. Nah, kita lihat contohnya di sini. Misalnya kita ambil apa namanya, tulis di sini misalnya triangle dengan 10,10 kemudian 245 200. Kita lihat ya, sebenarnya apa yang terjadi di sini. Ternyata adalah suatu bidang segitiga ya di sini ya. Triangle kan segitiga dengan parameternya adalah seperti ini. 10-10 itu adalah mulai dari titik triangle ini X nya ya. Kemudian 10-200 itu adalah lokasi yang kedua, yaitu di bawah ini, titik yang di bawah itu adalah posisi X nya 10, Y nya 200. Oke, terus kemudian
Kemudian coba sebentar, ini ada koreksi ya. Jadi di triangle ini 10 10 itu adalah titik X ya, X yang pertama, kemudian X yang kedua, kemudian X yang ketiga, yaitu 400 200 sorry, lokasi ya. Jadi kalau misalnya ini ada 3 titik, ada 3 koordinat, berarti ada 3 titik yang membentuk. Yang pertama adalah 10 10. Sebentar saya ini kan ininya ya, 10 10. Oke, baik. 10,10 itu di posisi ini 10 10. Terus kemudian titik yang kedua adalah 10 200. 10 200 berarti X nya adalah 10, Y nya 200, itu ada di sini ya. Ini 10 200. Terus kemudian titik yang ketiga adalah di sini 45 200. Jadi bukan derajat ya, tetapi titik yang kedua. X nya 45, Y nya 200. Tadi kan Y nya ini 200, 45 ke sini ya X nya. Maka terbentuk triangle. Oke. Terus kemudian bentuk yang lain adalah rectangle. Rectangle itu sama, ini sebenarnya terbentuk dari beberapa titik ya, cuman diberikan parameter yang sudah tersedia. Jadi terdiri dari XY untuk titik pertama yaitu 45 ya, koordinatnya di X45, Y nya 45. Terus kemudian yang kedua adalah 35 dengan 35 posisi Y nya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, maka akan menghasilkan suatu kotak di sini ya, dengan posisi X nya koordinat X nya itu 45, Y nya 45 di posisi ini. Terus kemudian XY lokasi koordinat yang kedua adalah 35 dan 35 posisi di sini. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat di kuat ya. Kuat itu ini banyak titik. Ini sebenarnya semua bentuk shape yang lain adalah ditentukan dari titik-titik koordinatnya berupa array ya. Kenapa kok array? Karena di situ di dalamnya masuk ke dalam ini ya, kan digambarkan dalam bentuk himpunan ini, himpunan XY, X kemudian Y, X kemudian Y berpasangan-berpasangan. Oke, baik, berarti untuk kuat kita lihat ini hasilnya seperti apa. Dengan posisi X nya adalah 105, Y nya 10, kemudian titik yang kedua adalah X nya 120, Y nya 10, kemudian titik yang ketiga 120, Y nya 200, titik yang keempat adalah 80 dengan Y nya 200. Oke, baik, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya adalah suatu bangun ya, bentuknya seperti ini ya. Anda lihat untuk yang pertama adalah titik ini 105 dengan Y nya 10, kemudian baru titik yang kedua adalah di sini ya, Y nya 120, X nya titik yang kedua ada di sebelah sini kayaknya, kalau tidak salah ya, 120 10 ya, 120 10 berarti betul ya di sini ya. Ini sebenarnya titik yang kedua. Koreksi ya, koreksi. Ini saya hapus dulu, saya hapus semuanya. Koreksi, ini adalah titik yang pertama
Terus kemudian yang ini adalah titik yang kedua. Kemudian selanjutnya 10 120 ya. 120 200 ya. Ini di sini titik yang ketiga. Baru kemudian yang keempat adalah di sini ya. 80 200. Ya, ini yang keempat. Nah, maka menghasilkan bidang seperti ini. Untuk menghasilkan bidang ini berarti ibaratnya kita membuatnya berurutan. Berurutan itu supaya contoh kalau misalnya kita mau membuat apa namanya, bentuk yang lain seperti ini misalnya. Nah, maka tentunya itu berurut. Misal kita tentukan awalnya ya, awalnya mungkin di sini titiknya. Berarti satu array koordinat tertentu kita tentukan urutannya nomor 1. Baru kemudian ke sana berarti ini yang nomor 2, ini yang nomor 3, 4, 5, 6. Nah, berurut seperti itu. Kalau tidak nanti misalnya ya, misalnya ini letaknya di nomor 2, berarti nanti gambarnya jadi kacau ya. Jadi kacau itu seperti ini berarti. Dari sini ke sini ya, karena nomor 2 kan. Terus baru nomor 3-nya yang di atas misalnya, berarti ke sini, baru kemudian langsung ke sini ya. Baru kemudian nah urutannya kan jadi apa yang dimaksud adalah gambar seperti ini, tetapi karena urutannya enggak sesuai maka hasilnya seperti ini ya. Oke, itu adalah bidang-bidang yang lain ya, untuk bidang apa yang terdiri dari koordinat titik-titik yang berurutan. Terus kemudian ada satu fungsi yang lain adalah no stroke dan fill ya. No stroke itu berarti tanpa ada garis tepi misalnya, contoh. Nah, di sini ada garis tepi hijau ya. Misalnya ini gambar yang terakhir ya. Garis tepi hijaunya saya hilangkan, maka Anda bisa gunakan no stroke. No stroke. Coba kita lihat. Nah, lihat bedanya. Di sini ada garis tepi, kotak ada garis tepi, yang di bangun terakhir yang kuat ini tidak ada garis tepi, no stroke. Oke. Sekarang kita coba dengan misalnya no fill gitu ya. No fill. No fill. Fill ini adalah untuk mengisi ini saya kasih fill dulu mungkin ya. Fill dengan 226. Hasilnya seperti apa fill? Nah, ternyata fill itu adalah memberi warna ya, mengisi warna pada suatu bangun. Coba kita lihat, karena fill ini kita terapkan sebelum kuat, maka yang berimbas warnanya berubah adalah yang bangun terakhir ini yang kuat. Nah, coba sekarang kita beri misalnya ini saya matikan. Sekarang saya beri dengan no fill. Adakah fungsi no fill ya? Oh, ternyata ada ya. Coba kita lihat. Nah, ternyata tidak ada fill. Kok hilang gambarnya ya? Karena apa? Karena memang yang pertama adalah di sini kita beri perintah no stroke. No stroke berarti tidak ada garis tepi. Fill-nya juga tidak diberi warna di bangun tersebut, maka nggak kelihatan. Nah, sekarang misalnya
kita aktifkan ini kita matikan no stroke-nya ya. Berarti stroke-nya yang hijau itu tadi masih aktif, kita lihat. Nah, ternyata muncul garis tepi ya, berarti fungsi no stroke itu menghilangkan garis tepi, kemudian no fill adalah menghilangkan warna pada suatu bidang ya. Sedangkan fill dan stroke adalah memberi tepi atau fill untuk memberi warna di dalamnya. Tapi ingat, fill ini bisa berlaku hanya pada suatu bangun tertutup atau kurva tertutup, tidak berlaku ketika Anda membuat suatu bangun dengan suatu garis-garis ya, terbentuk dari garis yang tidak terhubung atau tertutup ya, dia tidak akan bisa diberi fill ya. Contoh tadi misalnya Anda membuat suatu ini kotak tetapi bukan terbentuk dari rectangle atau terbentuk dari kuat atau bangun sembarang di sini ya, maka tidak bisa diisi ya. Jadi harus dengan menggunakan kurva tertutup untuk dapat mengisi warna ya. Oke, untuk selanjutnya selesai ya. Baik, sampai di sini mengenai kurva atau bangun primitif ya, primitive drawing. Jadi menggambar primitifmu istilah dari gambar dasar ya. Anda bisa berkreasi atau berlatih atau latihan dengan dengan bangun tersebut ya, gambar-gambar primitif. Coba Anda mengerti perintah yang ada di dalamnya. Baik, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dengan materi selanjutnya mengenai komputer grafik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.